Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan pemantuan penyaluran dana desa tahun 2024. Adapun kebijakan penyaluran dana desa tahun 2024 meliputi: pertama, dana desa disalurkan untuk non-ERMAK dan ERMAK. Kedua, non-ERMAK dan ERMAK disalurkan dalam 2 tahap, baik desa reguler maupun desa mandiri. Kemudian, perekaman pagu EMAK dilakukan sebelum penyaluran tahap 1, di mana EMAK itu meliputi BLT desa maksimal 25%, ketahanan pangan hewani minimal 20%, dan atau penurunan stunting. Kemudian, besaran BLT desa masih sama seperti tahun 2023, yaitu sebesar 300.000 selama 12 bulan. Kemudian yang perlu diperhatikan pertama adalah berkaitan dengan adanya perubahan KPM BLT desa. Dalam hal BLT desa tidak dibayarkan kepada KPM akibat penurunan jumlah KPM, dana desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas desa lainnya dan dilaporkan pada Omspam. Kemudian, Pemda mengupload perubahan Perkades atau keputusan kepala desa KPM pada Omspam. Berikutnya, penyaluran insentif desa. Penyaluran insentif desa diajukan terpisah dengan dana desa non-ERMAK dan EMAK. Kemudian, untuk alokasi insentif desa, dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai insentif desa berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, untuk pemantuan penyaluran dana desa melalui Monet DD, yaitu untuk sementara kita menggunakan format Excel, yaitu adapun yang dipantau pertama adalah penyaluran DD ke RKD, kemudian yang kedua adalah pembayaran BLT DD ke KPM, kemudian yang ketiga adalah BNBA daripada KPM. Baik teman-teman, kita akan coba bagaimana cara mengisi format Excel, yaitu yang pertama adalah penyaluran DD ke RKD. Ikuti terus tutorial ini. Baik sobat, jadi ini adalah format monitoring penyaluran DD tahun 2024, yaitu terdiri atas kurang lebih 53 kolom. Jadi berkaitan dengan isian kolom, jadi kolom 1 sampai dengan kolom 10 ini sudah jelas, yaitu berkaitan dengan kabupaten, kecamatan, dan desa. Kemudian pada kolom 11 yaitu berisi berkaitan dengan status desa tahun 2023. Jadi ini perlu nanti diisi terlebih dahulu berkaitan dengan status di masing-masing desa di tahun 2023. Jadi di sini untuk desa-desa yang ada di Bali yaitu sudah kami isi berkaitan dengan status desanya berdasarkan data IDM tahun 2023. Berikutnya yaitu pada kolom 12 yaitu berkaitan dengan penetapan Perdes APBDes, yaitu jika sudah diisi angka 1, jika belum diisi angka 0. Jadi untuk di Provinsi Bali seluruh desa sudah menetapkan Perdes APBDes, jadi pada kolom 12 sudah diisi angka 1. Berikutnya di kolom 13 berkaitan dengan penetapan Perkades KPM BLT desa. Jadi jika desa sudah menetapkan Perkades KPM BLT, jadi diisi angka 1. Di sini tinggal diisi yaitu dengan cara memilih angka 1 jika sudah, angka 0 jika belum. Berikutnya di sini adalah di kolom 14 berkaitan dengan Pagu DD sesuai dengan PMK 146/2023. Jadi ini pada kolom 14, jadi seluruh alokasi desa juga sudah kami isi. Berikutnya pada kolom 15 yaitu berkaitan dengan jika ada pagu tambahan DD. Nah ini nanti akan ada kebijakan penghitungan sesuai dengan tahun anggaran berjalan. Jika ada nanti pada kolom 15 diisi. Kemudian berikutnya pada kolom 16 adalah total pagu DD, yaitu penjumlahan antara
pagu DD sesuai dengan PMK 146 ditambah dengan pagu DD jika ada tambahan. Untuk kolom 17 sampai dengan kolom 20 yaitu berkaitan dengan penentuan pagu BLT. Yaitu di mana kolom 17 berkaitan adalah maksimal anggaran BLT desa adalah 25% dari pagu. Sedangkan kolom 18 adalah jumlah KPM sesuai Perkades. Jadi jika desa sudah menetapkan tadi diisi angka 1, maka pada kolom 18 harus diisi jumlah KPM-nya. Kemudian pada kolom 19 adalah anggaran BLT desa. Di sini KPM kolom 18 yaitu dikalikan dengan 12 bulan kalikan dengan 300.000, dan di sini di kolom 20 adalah untuk cek kelebihan anggaran BLT desa. Jadi jika anggaran BLT desanya adalah kurang dari 25%, jadi itu sudah sesuai. Jadi akan keluar nilai oke. Berikutnya di kolom 21 berkaitan dengan penginputan pagu DD untuk ketahanan pangan. Sedangkan kolom 22 adalah pagu DD untuk stunting. Sedangkan kolom 23 dan 24 di sini adalah berkaitan dengan penyaluran DD MR. Jika desa sudah masuk DD MR tahap 1 yaitu 60%, yaitu diisi pada kolom 23, dan jika sudah salur MR tahap 2 40%, nanti diisi pada kolom 24. Sedangkan berikutnya kolom 25 sampai dengan kolom 30 adalah berkaitan dengan rincian DD ke RKD yaitu untuk MR. Jadi di sini adalah berkaitan dengan kolom 23 dan 24. Jadi di sini juga sudah kami rumus sehingga teman-teman tidak sampai menginput di sini. Jadi tinggal menginput salur DD MR, kemudian diinput berkaitan nanti akan langsung terisi pada kolom 25 sampai 30. Berikutnya adalah kolom 31 yaitu berkaitan dengan subtotal penyaluran DD MR. Demikian seterusnya adalah persentasenya. Sedangkan untuk pagu DD non MR yaitu ditentukan dapat dilihat adalah pada kolom 34. Jadi pagu DD non MR ini sudah juga terumus adalah pagu DD dikurangi dengan pagu MR. Jadi itu. Sedangkan berikutnya kolom 35 dan 36 adalah berkaitan dengan tahapan penyaluran DD yang tidak ditentukan atau non MR. Demikian seterusnya adalah berkaitan dengan persentase, yaitu sudah langsung terisi secara otomatis. Kemudian ada juga di kolom 42 adalah berkaitan dengan pagu tambahan. Jika nanti desa mendapatkan tambahan pagu DD, nanti diinput pada kolom 42 pagunya, kemudian jika salur diinput pada kolom 43. Dan kolom 44 ini adalah berkaitan dengan penyaluran DD ke RKD adalah penjumlahan daripada penyaluran DD MR, penyaluran DD non MR, dan DD tambahan. Jadi itu berikutnya adalah untuk kolom 46 sampai dengan kolom 53 ini adalah sudah terisi secara otomatis. Baik teman-teman, jadi kita akan mencoba di satu desa, yaitu kita lihat di sini adalah desa Pikat, yaitu di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Nah, misalnya ini kita pakai contoh sampel. Di sini misalnya desa Pikat itu penetapan ke Perkades KPM desanya sudah dilakukan. Jadi di sini tinggal ketik angka 1 atau dengan cara memilih, yaitu 1 atau 0. Itu kemudian di kolom 14 pagunya sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan PMK 146. Kemudian saat ini belum ada pagu tambahan DD, jadi kita kosongkan, dan inilah total pagu saat ini di Desa Pikat. Berikutnya, maksimal anggaran BLT desanya adalah di sini kelihatan 280.61.750 rupiah. Ini didapat dari 25% dari pagu DD sesuai PMK 146 tahun 2023. Berikutnya untuk jumlah KPM sesuai Perkades karena sudah ditetapkan, misalnya di sini jumlah KPM ditetapkan 39 orang, sehingga di kolom 19 langsung terisi.
Nah, ini sehingga anggaran BLT desanya adalah 39 KPM kalikan 12 kali 300.000. Berikutnya berkaitan jadi anggaran BLT desa selama 12 bulan ini adalah di Desa Pikat menjadi pagu BLT. Berikutnya berkaitan dengan pagu ketahanan pangan. Jadi sesuai dengan hasil Musdes ditetapkan pagu DD untuk ketahanan pangan adalah 228.045.000 rupiah. Sedangkan untuk stunting ditetapkan sebesar yaitu 106.780.000 rupiah. Ini misalnya. Nah, jadi di Desa Pikat sudah dapat menetapkan pagu emak, yaitu adalah pagu stunting yaitu 106.780.000, pagu DD ketahanan pangan adalah 228.045.000 dan pagu BLT adalah 140.400.000. Jadi itu adalah menjadi pagu emak. Berapakah pagu non emaknya? Jadi pagu non emaknya itu adalah pagu DD dikurangi dengan pagu emak. Jadi total pagu non emak untuk Desa Pikat yaitu sebesar 645.022.000. Jadi itu sudah terumus. Berikutnya, jika Desa Pikat sudah mengajukan pengamprahan, kemudian jika salur untuk DD emak yaitu di tahap 1 yaitu misalnya sudah salur. Jadi besaran salur DD emak tahap 1 60% ini adalah 60% dikalikan dengan pagu emak. Nah ini teman-teman, jadi salur DD emak tahap 1-nya adalah sebesar 285.135.000 yaitu 60% daripada pagu emak. Nah, kemudian langsung di kolom 25 sampai 30 itu sudah terisi yaitu menjadi rinciannya. Di mana jika DD tahap 1 untuk emak sudah salur ke RKD, maka nilai BLT tahap 1-nya adalah 60% dari pagunya, pagu BLT, yaitu 60% dikalikan dengan 140.400.000. Jadi 60% kali 140.400.000 yaitu nilainya adalah 84.240.000. Kemudian untuk rincian ketahanan pangannya juga 60% dikalikan dengan pagu ketahanan pangan sehingga ketemu 136.827.000. Kemudian berikutnya untuk stunting adalah sebesar 60% dari pagu stunting, yaitu saya keluar sudah secara otomatis adalah 64.068.000 rupiah. Jadi subtotal penyaluran emaknya adalah 285.135.000. Jadi sudah sesuai dengan yang diinput pada penyaluran DD emak tahap 1 60%. Nah, jadi itu untuk Desa Pikat. Berikutnya misalnya untuk penyaluran DD non emaknya, jadi dari pagunya itu adalah menjadi 645.022.000 ini adalah diperoleh dari alokasi DD sesuai PMK 146 dikurangi dengan pagu emak. Jadi di sini karena Desa Pikat termasuk desa mandiri, berarti jika ini sudah salur tahap 1, ini adalah nilainya 60% yaitu dikalikan dengan pagu daripada non emak, yaitu sebesar 387.013.000. Jadi itu tata cara pengisiannya berkaitan dengan format monitoring penyaluran DD tahun 2024. Jadi berikutnya ini adalah sudah terisi secara otomatis. Kemudian nanti jika ada tambahan DD baru diisi pagu tambahan DD dan salurnya. Jadi jika Desa Pikat ini sudah salur DD emak dan non emak tahap 1, jadi inilah total masuk ke RKD yaitu baru sebesar 672.148.200 rupiah, yaitu sebesar 60% jadinya dari pagu alokasi DD sesuai dengan PMK 146. Jadi di sini kelihatan di kolom 46 yaitu
DD EMAK yaitu sudah salur dengan kode 1. Kemudian untuk rinciannya juga sudah. Kemudian yaitu ini adalah terakhir di kolom 58, ini adalah status desa. Baik teman-teman, jadi itu cara pengisian form pemantauan yaitu penyaluran DD tahun 2024 yaitu yang masih berbasis Excel. Semoga tutorial ini memberikan manfaat. Terima kasih.